Assalamualaikum, saya Arif Pangestu Aji dari kelompok 1 akan memperkenalkan alat-alat labor fisika untuk memenuhi tugas teknik pengelolaan labor. Yang pertama adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini berfungsi sebagai alat ukur massa suatu benda. Di sini terdapat piringan wadah, skrup atau knot kalibrasi, titik nol, beban geser ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu zat tak beraturan. Untuk volume gelas ukur ini, dari yang terkecil yaitu 10 ml sampai yang terbesar yaitu 2 liter. Bahan dasarnya yaitu kaca. Selanjutnya ada garpu tala, digunakan untuk menyamakan frekuensi suatu nada. Garpu tala ini umumnya terbuat dari aluminium atau besi. Garpu tala ini memiliki ukuran dari 4096 Hz hingga 128 Hz. Selanjutnya ada avometer. Avometer ini digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Pada avometer ini terdapat kotak meter, skala, jarum penunjuk meter, zero adjusting, zero AHM, kutub positif dan negatif, dan saklar pemilih. Kemudian ada amperemeter. Amperemeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus. Pada amperemeter ini terdapat kutub positif, kutub negatif, skala ukur, batas ukur, dan skala maksimum. Selanjutnya ada jangka sorong, yang biasa digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Di depan terdapat rahang atas dan bawah untuk mengukur diameter, sedangkan di belakang ada untuk mengukur kedalaman. Di sini terdapat skala utama dan skala nonius. Selanjutnya ada mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Mikrometer ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Di sini terdapat gigi putar, skala tetap, ruang ukur gerak, rangka, pengunci, dan skala nonius. Selanjutnya ada generator listrik, digunakan untuk memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Di sini terdapat poros, kipas, kutub stator, angker, terminal box, belitan kutub magnet, komutator, dan sikat arang. Selanjutnya adalah akumulator atau biasa disebut dengan aki, sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Pada aki terdapat wadah, terminal positif negatif, cairan elektrolit, pembatas sel, penutup lubang angin, penghubung antar sel, dan elektroda positif. Selanjutnya adalah luxmeter, alat untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat atau di suatu ruangan. Adapun yang terdapat pada luxmeter yaitu tombol off-on, tombol rank, layar panel, zero adus, dan sensor cahaya. Selanjutnya adalah trafo, alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Pada konstruksi trafo, terdapat inti besi yang memiliki kumparan sekunder dan kumparan primer. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Stopwatch terdapat case, stop button, start button, reset button, ring, minute hand, second hand, 1/10 hand. Kemudian adalah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Pada rangkaian termometer terdapat tabung gelas kaca, pipa kaca, skala, zat cair pengisi termometer, lekukan, dan tandon. Selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berat jenis zat cair. Adapun penyusunnya yaitu pipet penghisap, tabung kaca, pelampung pengukur, dan pipa penghisap pada ujung. Selanjutnya adalah pipa kapiler. Pipa kapiler adalah bejana yang digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapilaritas.
Prisma optik. Prisma optik adalah alat untuk menguraikan cahaya. Prisma optik memiliki bahan dasar yaitu kaca. Kemudian adalah katrol, alat untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu benda. Katrol umumnya terbuat dari aluminium atau besi. Kemudian ada lensa, atau yang sering disebut kanta, sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Slinky adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan gelombang transversal dan longitudinal. Yang terakhir ada voltmeter. Voltmeter biasa digunakan untuk mengukur suatu tegangan.